Ar-Rahman. Terus apa artinya alam Al-Quran? Dia mengajarkan Al-Quran. Dia mengajarkan Quran. Siapa yang mengajarkan Quran? Ar-Rahman. Usahakan dengan baik, ya. Kalau sudah, Pak Ustadz, saya sudah capek ngapalin, nggak bisa-bisa. Karena dia begitu. Aduh mah banyak banget istilahnya. Ini mah idgham bil gunna, ini idgham bil gunna, ini ikhfa, ini izhar. Tengah arti mah. Ikhlas saja belajar. Ikhlas saja. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Kami telah mudahkan Quran untuk dipelajari. Adakah yang mau mengambil pelajaran? Allah Maha mengetahui, Allah Maha bijaksana. Allah akan berikan kepada siapa yang sungguh-sungguh. Maka saya sering sebut, kalau ikut Zoom dengan saya hari Selasa dan ada orang baru ikut, saya dah ketir, Pak. Bukan senang, takut. Karena pengalaman. Orang sudah ikut belajar 3 tahun. Dia baru ikut sekali. Kira-kira sama nggak? Nggak sama. Begitu. Mau buka kelas baru cuma 1. Mau nggak mau ikut yang sudah 3 tahun. Ini kalau bukan karena betul-betul niat yang kuat, nggak mungkin. Karena pengalaman saya dulu dari SMP masuk aliyah. Kebanyakan yang masuk aliyah itu dari sanawiyah. Di sanawiyah sudah dipelajari apa itu fi'il, apa itu isim, apa itu dhamir. Nah, kita SMP nggak pernah dengar itu istilah. Tiba-tiba guru ngajarin aja. Hadza fi'lul madi, wa hadza fi'lul mudhari, wa hadza ism. Nah, ngomong apa lu? Iya kan? Karena standar guru ikut tadi, orang yang masuk aliyah diasumsikan tamat sanau itu sudah dipelajari. Nah, kita yang dari SMP gimana coba? Relatif 3 tahun saya cuman hafal huwa huma hum hiya huma hunna anta antuma antum anti antuma antuna ana nahnu. Itu 3 tahun cuma ngapal. Jadi bahasa Arab 3 tahun yang dapat cuman itu di aliyah. Karena nggak bisa ngikutin. Jadi orang yang kemudian masuk tadi dan kemudian dia bisa ikut, berarti memang niatnya sudah kuat banget. Keren ini, manajemennya bagus. Orang sudah lama, pasti dong dapat banyak. Saya yang baru, dari nol, nggak mungkin mau disamain dengan mereka. Yang jelas, setiap kali belajar, kudu ada yang dapat. Paham nggak? Apa yang dapat itu? Minimal istilah dulu lah. Apa sih fi'il, Ustaz? Isim apa sih, Ustaz? Fi'il madhi apa sih? Udah, itu dulu. Oh, 1 dapat. Oh, 2. Kumpulin. Sekali, 2 kali, 3 kali. Lama-kelamaan juga banyak. Fahim? Yang khawatirnya saya, begitu dia masuk, mendengar istilah-istilah itu, dia mumet, besoknya nggak masuk. Dan nggak masuk itu nggak ada masalah. Dia ngomong lagi ke yang lain, ternyata susah banget belajar bahasa Arab. Faham nggak maksud saya? Aduh, ternyata susah belajar tadabbur itu. Nah, ini kan membawa citra negatif keluar namanya. Baru sekali langsung memberikan Nah, itulah yang terjadi, sehingga terbentuklah susah bahasa kalau belajar bahasa Arab. Apalagi kalau sudah tua-tua begini. Emang jamaah saya ada yang muda? Ya, jamaah saya ada yang muda. Untuk ada titis ini, yang muda cuma 1 titis ini, yang laki itu, yang serta muda. Ya, baik, sahabat Quran yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi penting untuk mengakui itu. Saya dapat kerajaan ini dari Allah. Saya bisa takwil mimpi karena
Posisikan itu supaya masuk di sini, sehingga kita tahu di mana jalan kita, di mana ruang kita, di mana ruang Allah. Ini artinya kalau diterusin lagi, kalau kita terusin ini ungkapan Nabi Yusuf ini, saya kembali bertemu dengan keluarga karena Allah. Orang tua saya kemudian matanya yang tadi buta bisa melihat lagi karena saudara-saudara saya yang tadi iri dan membenci saya sekarang menjadi sayang semua karena itu jadinya. Faham? Kalau kita terusin ini, kalau kita terusin, Nabi Yusuf mulai dari yang dalam pandangan orang besar, apa itu? Kerajaan, bisa punya takwil mimpi. Ya, sahabat Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yuk kita baca. Rabbi qad ataitani minal mulki wa 'allamtani min ta'wilil ahadits. Ha dua harokat. Ahadits. Karena di akhir boleh lebih dari dua, karena dia di akhir. Rabbi qad ataitani minal mulki wa 'allamtani min ta'wilil ahadits. Ya, Rabbi qad ataitani minal mulki wa 'allamtani min ta'wilil ahadits. Barangkali kata-kata yang agak jarang kita dengar ini min ta'wilil ahadits. Ya kan? Kalau mulk udah banyak. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Mulk. Ini yang jarang. Ini diulang-ulang saja. Min ta'wilil ahadits, min ta'wilil ahadits, min ta'wilil ahadits. Ulang 3 kali 4 kali sampai kita akrab. Karena ini jarang ketemu. Rabbi qad ataitani minal mulki wa 'allamtani min ta'wilil ahadits. 1 2 3. Hafal? Iya. Bentuk sedangnya, bentuk madinya. Ini bentuk madinya, kalau itu bentuk sedangnya. Wa yu'allimuka. Dan dia mengajarkanmu. Kalau di sini allamtani. Yuk, sekarang saya bawa ke tadabbur. Ini ayat ini saya lama-lamain di sini. Jadi ketika menyebut allamtani, paham nggak saya nunjuk gitu? Paham? Allamtani. Takkan engkau? Engkau di Allah kan? Ni aku. Nah itu cara-cara kita nanti supaya masuk. Ini kita ikut kepada apa yang kita baca. Rabbi qad ataitani minal mulki wa 'allamtani min ta'wilil ahadits. 1 2 3.
Judulnya udah dapat tadi judulnya? Yang penting judulnya. Kalau ibu hafal ini bonus. Oke? Gitu. Saya ulang, yang penting judulnya. Supaya kita bisa bawa dalam kehidupan sehari-hari. Judulnya tadi adalah pengakuan. Di mana Allah, di mana aku. Itulah yang penting. Kadang-kadang ini suka kacau ini. Kadang-kadang ini suka kacau. Di mana Allah, di mana aku. Itu harus kita dudukkan dulu. Kalau ini sudah duduk, insya Allah semuanya akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Iya, itu dia kata kuncinya. Bentuk pemberiannya tadi bisa bermacam-macam. Kalau kita kan bukan mulk, betul? Gitu. Wa'allimna, apa artinya wa'allimna? Ajarkan kami. Kalau ajarkan aku, apa bu? Alimni. Saya ulang. Ajarkan aku. Akunya sebagai subjek apa objek? Objek kan? Objek. Ajarkan aku. Alimni. Kalau alim tu, aku telah mengajarkan. Beda. Oke, latihan di sini lagi. Kita udah baca, kita latihan di sini lagi. Ya. Engkau telah memberi rizki kepadaku. Akunya subjek apa objek? Objek kan? Kalau objek tadi apa? Ni. Kalau objek ni. Engkau telah memberi rizki kepadaku. Engkaunya subjek, akunya objek. Objek ke aku itu adalah ni. Tapi kalau aku memberi rizki, akunya subjek apa objek? Subjek. Rozaktu. Kalau engkau beri rizki kepadaku, rozaktani. Oke? Nah, biar dapat banyak. Rabbi qad ataitani minal mulki wa 'allamtani min ta'wilil ahadits. 1, 2, 3. Alhamdulillah. Ya. Apapun yang kita dapat, kembalikan kepada Allah. Itu dia. Tahu posisi kita di mana. Tugas kita berusaha. Ya. Lanjut. Ya. Mulk itu dalam Quran banyak. Tinggal nanti kita melihat konteksnya kemana. Kalau tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Di tangannya kerajaan. Di tangannya kerajaan. Artinya yang menguasai kerajaan. Kemudian di sini tu'til mulka man tasya wa tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya. Allah berikan kepada siapa yang dia kehendaki. Salah satu di antara hamba Allah yang dikehendaki oleh Allah untuk diberi al-mulk tadi adalah Nabi. Jadi bedanya di situ. Gitu. Bagus pertanyaannya. Kita hubungkan dengan surah Al-Mulk. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maha suci Allah yang di dalam tangannya, di tangannya
kekuasaan. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dia maha kuasa atas segala sesuatu. Di tangan Allah al-mulk. Nanti dalam ayat lain Allah memberikan kepada siapa yang Dia kehendaki. Oke? Al-mulk aja dulu. Allah memberikan kepada siapa yang Dia kehendaki. Nah, Nabi Yusuf alaihissalam adalah salah satu hamba Allah yang Allah kehendaki untuk diberikan al-mulk. Ini coba kita lihat. Bahwa kalau al-mulk itu betul-betul karunia Allah. Fir'aun itu membuat jaringan sampai kemudian dia seperti itu dan melakukan cara yang ekstrim. Ana rabbukumul a'la, akulah Tuhanmu yang tinggi. Sesungguhnya obsesi Fir'aun cuma satu, ingin jadi raja, ingin jadi raja, ya, ingin punya kerajaan. Dapat nggak? Akhirnya dapat nggak? Enggak, tenggelam kan? Tenggelam. Nabi Ibrahim pengen jadi raja nggak? Siapa yang memberikan kerajaan kepada Yusuf? Ya, siapa yang memberikan kerajaan kepada yang lainnya? Semuanya adalah Allah. Itu bukan karena mereka nyari. Ada banyak orang yang berambisi mau jadi raja tapi nggak jadi. Ada orang yang niatnya hanya sebagai orang kecil, hanya ingin membereskan masalah tauhid, ya, membereskan masalah akidah, tapi kemudian diberikan oleh Allah kekuasaan. Itulah Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Ada seorang anak manusia yang hanya berjalan dengan fitrahnya, ingin mengajak manusia kepada kebaikan, mengajarkan yang tidak tahu, berbuat yang baik, meninggalkan yang buruk. Namanya terangkat. Itulah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang yang ummi. Betul? Gitu. Dia tidak membangun pasukan, dia tidak memanage kota Mekah itu sebagai suatu kerajaan. Maka kerajaan yang sesungguhnya itu bukan bangunan. Ya. Kerajaan yang sesungguhnya bukan bangunan. Kerajaan yang sesungguhnya adalah ketika yang diucapkan, yang disampaikan, itu kerajaan. Kita punya kekuasaan dan kita menjadi raja. Jadi kalau tadi kita baca surat ini, Rabbi qad ataitani minal mulk. Apa boleh kita berdoa? Atini mulk ya Allah. Boleh enggak? Belikan kepadaku mulk ya Allah. Belikan kepadaku kerajaan ya Allah. Tentu dalam pengertian yang tadi. Tadaburnya. Wa'allimni min ta'wilil ahadis. Allah mengajarkan kepadaku takwil mimpi. Allimni ta'wilil ahadis. Alimni min ta'wilil ahadis. Apa artinya? Ajarkan aku takwil mimpi. Tapi ingat, sebelum doa niatin dulu mau apa. Kalau bisa takwil mimpi, mau buka praktek, mendingan gak usah. Ya, karena kalau sudah buka praktek pasti amplop urusannya. Betul? Ah, udah. Tapi kalau niatnya betul-betul lillahi ta'ala untuk membantu, niatkan. Kali aja kan bisa. Yang namanya minta kan juga boleh-boleh aja. Ya, jadi saya luruskan, kalau untuk buka praktek jangan. Ya. Kalau praktek di rumah artinya tempat kan nggak bayar ya. Itu arti pasti sifatnya sukar ya. Lain hal gitu. Tapi kalau sudah ngambil tempat di perapatan Joglo itu mahal, bayar. Pasti itu ujung-ujungnya minimal untuk bisa bayar kontrakan itu. Paham ya?
Innamal a'malu bin innamal Jadi ada teks, ada konteks, ada pemahaman, ada tadaburnya. Gitu. Ada tadaburnya. Beri aku kerajaan, tentu sesuai tadi. Ajarkan kepadaku takwil mimpi. Fahim? Terus ya. Jadi Allah, di tangan Allah kerajaan. Ini kata Allah, aku berikan. Tentu yang diberikan oleh Allah kepada orang tidak sama dengan yang ada pada Allah. Beda nggak? Itu saja. Kalau Allah sebagai raja betul-betul Maliki Yaumiddin. Ya? Bukan raja hanya di dunia, tapi raja di hari kerajaannya nggak akan pernah turun tahta. Ya, kerajaannya tidak akan pernah turun tahta. Lanjut. Alhamdulillah. Fatiras samawati wal ardh anta waliyyi fid dunya wal akhirah. Ini dia. Poin-poinnya lagi. Sahabat Quran, coba perhatikan. Ini kan lumayan panjang nih. Ya. Kadang-kadang orang belum ditelusuri, panjang amat. Coba perhatikan. Dari Fatiras samawat sampai ke akhirah, kata yang jarang kita temukan yang mana? Yang kira-kira asing mana? Waliyyi. Sama fatir barangkali. Iya kan? Sementara samawati wal ard itu hampir setiap halaman Quran ada kan? Satu. Dunia wal akhirah, hampir setiap lembar Quran ada. Gitu. Oh, ini bonus, ini bonus. Berarti yang kita fokusin apa? Waliyyi fatir. Fatir ini sama dengan Khalik. Khalik. Fatir, Khalik artinya sama-sama pencipta. Bahkan surat 35 disebut surat Fatir. Surat 35 disebut surat Fatir. Apa Fatir itu? Pencipta. Fatoros samawati wal ard hanifam muslima wa ma ana. Kan kita baca terus.
Fatoros samawat, menciptakanlah langit, wal ard, dan bumi. Berarti sekarang kesimpulan kita sementara sampai nanti kita bisa membedakan apa bedanya fatoro dengan kholako, itu nanti. Ya, itu nanti. Sekarang kita kumpulin aja dulu. Menciptakan itu bisa kholako, menciptakan itu bisa fatoro. Jadi kita tertata dengan bagus. Setelah kumpulin baru alusin. Alusin itu apa? Apa bedanya fatoro dengan kholako? Pasti beda dong. Nah, itu. Kita kadang-kadang manage itunya ini yang nggak punya, sehingga sekali ngaji pengen dapat sadayana. Sementara kemampuan kita aing mah pusing. Betul? Berproses lah, bertahap lah. Faham ya? Nah, jadi satu baris ini kata barunya cuman fatir satu, kedua waliyi. Waliyi itu asalnya waliyun. Waliyun. Nanti kata yang jamaknya aulia. Nanti kita dengar lagi maula. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Ni'mal maula. Nah, maula itu sama dengan waliyun. Jamaknya aulia. Kalau tadi bahasa Arab kita yang harus dibawa pulang ta, tu, na. Itu sebagai subjek. Ta, tu, na. Kalau aku sebagai objek, ni. Oke? Kalau ada bertemu dengan ta, tu, na, tinggal diganti. Ta engkau, tu aku, na kami. Nanti saya ajarkan satu lagi nih di sini. Tadi waliyun artinya wali. Dari waliyun berubah menjadi waliyi. Sekarang kita terjemahkan dulu. Kalau wali itu diartikan dengan pelindung, maka berarti waliyi ini artinya pelindungku. Saya garis bawahi ku. Oke. Waliyun, wali. Wali kalau tidak boleh diartikan pelindung boleh wali saja. Waliyun, wali. Kalau waliyi, waliku. Tapi supaya lebih ini dapat bahasanya lagi, waliyun artinya pelindung. Berarti kalau waliyi, pelindungku. Nah, sekarang coba bandingkan dari sini ke sini apa yang berubah? Dikas kasroh, ya. Nah, sekarang saya contoh begini. Contoh kedua,
Ini baitun. Ini baiti. Baitun artinya rumah, baiti rumahku. Ini kalau membuat untuk kepunyaan. Jadi kalau untuk kepunyaan aku beda tadi, mengajarkan kepadaku, beda gak? Dia mengajarkan aku, dia memberi kepadaku, beda. Kalau di sini kepunyaan. Rumah baitun, rumahku baiti. Waladun, anak, anakku waladi. Zaujun, pasangan, pasanganku zauji. Qalamun, pena, penaku qalami. Faham? Yadun, apa? Tangan, tanganku yadi. Jasadun, jasadun, basadku jasadi, disederhanakan, jasdi, disederhanakan. Jadi yang pakai i itu, i huruf akhir di kasroh tambah ya mati, itu artinya kepunyaan. Quranun, Quran, Qurani, Quranku. Lisanun, lidah, lidahku lisani. Yamin, kanan, kananku yamini. Keren. Siapa bilang susah bahasa Arab? Kalau dalam bahasa Inggris kan bisa pakai apostrof S. Ya? Bisa menggunakan kata my. Bisa menggunakan kata mine. Ada lebih banyak, lebih ribet lagi bahasa Inggris daripada bahasa Arab. Fahim? Waliyi artinya tadi apa? Pelin. Fatir artinya pencipta. Fatiris, fatiros samawati wal ard, pencipta langit dan bumi. Anta waliyi, engkaulah pelindungku. Siapa pelindung kita? Berani-berani amat lu. Siapa backingan lu? Pencipta langit dan bumi. Paham? Ini di backing security aja kita udah bangga banget. Security bandar yang backing. Siapa walimu? Fatiras samawati wal ard. Anta waliyi, engkaulah pelindungku. Fid dunya wal akhirah, dunia akhir. Iya. Wallahu alam, saya nggak tahu dasarnya. Ya. Jadi kalau ada yang mengatakan begitu, kita cuma jawab wallahu a'lam. Kita nyalahin nggak boleh karena kita juga nggak punya dasar. Gitu. Cukup karena saya tidak tahu, wallahu a'lam. Oke. Coba kita lihat lagi. Tadi di potongan pertama, Nabi Yusuf alaihissalam mengakui yang memberikan mulk adalah Allah, yang mengajarkan takwilil ahadis adalah Allah. Sekarang disebutkan lagi, pencipta langit dan bumi. Pengakuannya lagi apa? Anta waliyyi fid dunya wal akhirah. Engkaulah pelindungku dunia akhir. Jadi kalau dibalikin lagi, siapa pelindungku dunia akhirat? Fatiras samawati wal ard, pencipta langit dan bumi. Ada yang lebih tinggi dari itu pelindungnya? Tidak ada yang lebih tinggi dari itu. Fatiras samawati wal ardi wa
tawali fid dunya wal akhirah. Kan saya sebut bonus tadi. Yang baru cuma fatira dan wali. Samawati paling-paling fokus baris akhirnya. Fatiras samawati wal ardi pakai atau wa? Pakai wa enggak? Oh benar. Fatiras samawati wal ardi anta waliyyi fid dunya wal akhirah wal ardi anta waliyyi fid dunya wal akhirah. Ya. Fatiras samawati wal ardi anta waliyyi fid dunya wal akhirah. 1, 2, 3. Oke, sambungin dengan Rabbi qad ataitani. Rabbi qad ataitani minal mulki wa 'allamtani min ta'wilil ahadits. Fatiras samawati wal ardi anta waliyyi fid dunya wal akhirah. Fahim? Iya? Ibu, kalau Bapak Ibu sekalian perhatikan, saya kan saya selalu menanyakan fahim. Saya tidak menanyakan hafal, jarang menanyakan hafal. Mengapa? Karena menurut saya faham jauh lebih penting dari hafal. Menurut saya ya, wallahu alam. Ada yang lain yang mementingkan hafalan dulu dah banyak gitu, ya. Tapi nggak paham. Tapi kalau saya konteks tadabbur, yang penting faham dulu. Nah makanya kita kombinasikan 5 ini. Mudah-mudahan hafal sekaligus faham. Alhamdulillah. Membuka bulan Februari, kita buka dengan Al-Quran. Mudah-mudahan Allah berkahi kita di bulan ini, di bulan Sya'ban, ya. Wa balighna ila Ramadan. Pertemukan kami dengan bulan Ramadan. Hari ini tanggal berapa? 2, 9, 16, 23. Masih ada 4 kali lagi. Ya kan? Ada 4 kali lagi. Ya. Ramadan kita akan bahas surat At-Tahrim. Ya, surat At-Tahrim. Dan insya Allah nanti kita seperti biasa Senin, Rabu, Kamis 10 sampai zuhur. 10 sampai zuhur. Saya usahakan supaya 1 Ramadan tulisan tentang tahrim itu selesai. Jadi bisa dibagi-bagikan sebelum kita mulai. Ya, itu. Jadi kita tinggal beberapa kali lagi, 9, 16, 23, 3 kali. 3 kali pertemuan. 4 sama ini kan? Berarti 3 kali pertemuan lagi. Ya.
Mudah-mudahan Allah kuatkan iman kita, Allah sehatkan badan kita, Allah jaga istiqomah kita. Amin ya rabbal alamin. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.